Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Kembali bertemu dengan Ibu di pembelajaran tematik kelas 2, tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah dengan muatan matematika. Nah, untuk pembahasan kita hari ini yaitu tentang mengenal alat ukur panjang. Anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa dapat mengenal alat untuk mengukur panjang benda. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengukur panjang benda. Alat untuk mengukur panjang benda yang pertama ada penggaris atau mistar. Yang kedua ada meteran. Ada berbagai macam meteran ya. Kemudian yang ketiga ada jangka sorong. Dan yang terakhir ada mikrometer skrup. Kita akan pelajari satu-satu. Dari yang pertama yaitu penggaris atau mistar. Kalian tentunya mempunyai penggaris di rumah ya sayang. Nah, penggaris ini mempunyai kegunaan untuk mengukur benda yang berukuran kecil. Contohnya buku, pensil, penghapus, tempat pensil, dan lain sebagainya. Satuan panjangnya yaitu sentimeter atau biasa disingkat dengan cm. Kemudian yang kedua adalah meteran. Meteran, ada 3 jenis meteran ya. Di gambar yang pertama, yaitu untuk mengukur panjang tanah biasanya. Panjang meterannya bisa mencapai 50 sampai 100 meter. Kemudian meteran yang kedua ini biasa digunakan oleh tukang jahit biasanya. Kalau kalian pergi ke tukang jahit, nah diukur badannya dengan menggunakan meteran yang gambar yang kedua ya. Kemudian meteran yang ketiga ini biasanya digunakan oleh tukang kayu untuk mengukur panjang kayu biasanya. Meteran ini digunakan untuk mengukur benda yang berukuran besar atau panjang. Contohnya pintu, lemari, papan tulis, meja, jendela, dan lain sebagainya. Sedangkan satuan panjang pada meteran adalah sentimeter dan juga meter. Jika sudah di meteran ada angka 100 cm, itu sama dengan meter. Dengan 1 meter. Nanti kita akan belajar bagaimana cara merubah satuan dari sentimeter ke meter ya di pembelajaran selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong ini digunakan untuk mengukur ketebalan atau kedalaman dan diameter suatu benda. Contohnya, untuk mengukur diameter uang koin atau mengukur ketebalan saat kalian membuat kunci duplikat atau kunci cadangan, juga bisa mengukur ketebalan atau diameter ring baut. Jika kalian pernah pergi ke tukang duplikat kunci, mereka suka menggunakan jangka sorong itu untuk mengukur ketebalan kunci yang akan diduplikat ya sayang. Kemudian yang terakhir ini ada mikrometer skrup. Nah, kalau benda yang seperti ini jarang digunakan, hanya orang-orang tertentu saja yang menggunakannya ya, hanya pertukangan. Nah, kalian nanti bisa mempelajari tentang mikrometer skrup ini hanya di SMK biasanya. Nah, mikrometer skrup digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang berukuran kecil atau berukuran mikro. Sekarang kita akan belajar mengukur panjang benda dengan penggaris. Kalian bisa sediakan pensil dan penggaris, kemudian bisa praktekkan ukur berapa pensil kalian. Kalau yang di layar, nah bisa kalian lihat panjang pensilnya ternyata 10 cm. Cara mengukur panjang benda dimulai dari angka 0 ya, dari angka 0. Panjang pensil sama dengan 10 cm. Kemudian ibu punya gambar kedua yaitu penghapus. Jika dilihat ternyata panjang penghapus ini adalah 3 cm. Kembali ibu ingatkan mengukur panjang benda dimulai dari angka 0. Alhamdulillahirrabbilalamin.
pembelajaran kita hari ini tentang mengenal alat ukur panjang sudah selesai. Namun yang Ibu lebih kenalkan kepada kalian yaitu mengukur panjang benda dengan penggaris dulu ya sayang. Nanti untuk menggunakan meteran insya Allah pada pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk latihan kalian hari ini yaitu silakan kalian amati benda yang ada di rumah kalian, kemudian ambil 5 benda yang berukuran kecil saja, ukurlah benda-benda tersebut dengan menggunakan penggaris. Bisa apa saja ya, bisa pensil, penghapus, dan lain sebagainya. Kemudian kalian tuliskan di kolomnya nama bendanya apa dan panjangnya berapa sentimeter. Nanti hasilnya difotokan dan dikirimkan ke Ibu. Terima kasih anak-anak hebat sudah tetap semangat belajar di rumah. Semoga Allah mempermudah pembelajaran kita hari ini ya. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.